Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mendengarkan untuk bagian 2-nya di sini untuk manajemen modal kerja awal ya. Nah, jadi kebijakan modal kerja ini merupakan strategi yang diterapkan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Nah, sumber dana untuk memenuhi modal kerja bisa dipilih dari sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka pendek, yang masing-masing alternatif mempunyai konsekuensi dan keuntungan yang berbeda. Ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, yaitu kebijakan konservatif, yang kedua kebijakan moderat, yang ketiga adalah kebijakan agresif. Kita mulai dari kebijakan konservatif terlebih dahulu, ya. Nah, kebijakan konservatif ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Ya, kebijakan ini disebut konservatif karena sumber dana jangka panjang mempunyai jatuh tempo yang lebih lama, sehingga perusahaan lebih memiliki keleluasaan dalam pelunasan. Nah, bisa dilihat kalau di sini ya, kebijakan di mana modal kerja diperoleh dari sumber dana jangka panjang karena jatuh temponya yang lama. Kenapa? Karena dengan jatuh tempo yang jauh lebih lama, maka perusahaan bisa memiliki keleluasan untuk menggunakan dananya tersebut untuk modal kerja. Nah, dari modal kerja tersebut, maka bisa dihasilkan barang berupa persediaan. Nah, persediaan tersebut kan bisa dijual sehingga menghasilkan penjualan dan menghasilkan laba. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu bisa mempunyai waktu untuk mengelola usahanya. Untuk apa? Untuk bisa membayar sebelum akhirnya bisa membayar hutang kepada krediturnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kebijakan moderat. Pada kebijakan moderat, aktiva yang bersifat tetap, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat ini didasarkan pada matching principle yang menyatakan bahwa jangka waktu sumber dana sebaiknya disesuaikan dengan lamanya dana yang diperlukan. Jadi artinya apa? Kebijakan di mana sumber dana itu disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya. Jika dibutuhkan dalam jangka waktu lama, maka kita gunakan sumber dana jangka panjang. Seperti itu. Itu adalah kebijakan moderat. Selanjutnya, ada yang namanya kebijakan agresif. Nah, kebijakan agresif sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Ini ya. Nah, atau kebijakan di mana dana yang dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Ini adalah kebijakan-kebijakan dalam modal kerja. Selanjutnya ada penentuan modal kerja. Nah, untuk penentuan modal kerjanya di sini ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode keterikatan dana. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi atau yang perlu diperhatikan, yaitu di sini adalah periode terikatnya modal kerja atau keterikatan dana adalah jangka waktu yang dibutuhkan mulai kas digunakan sampai menjadi kas kembali. Jadi kita harus menghitung ya.
Kas itu ketika kita membuat atau mengeluarkan untuk bahan baku, kasnya berapa hari apa, kemudian kalau misalnya di sini ya bisa dilihat nih ya. Kalau di perusahaan dagang kan biasanya kan itu kita hanya membeli barang kemudian untuk kita jual kembali. Nah, di sini kita perhitungkan ya jangka waktunya, berarti dari kita mempunyai uang kas, kemudian kita membeli barang kas ya, kas kita keluar untuk membeli barang, kemudian sampai menjadi barang dagangan, kemudian sampai dengan barang tersebut dijual sehingga kita bisa menghasilkan piutang, sampai dengan piutang tersebut dibayar. Ini adalah kalau perusahaan dagang. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur ya, di sini berarti dari kas keluar untuk membeli bahan baku ya nih, sampai bahan baku tersebut menjadi misalnya barang setengah jadi ya di dalam proses produksi sampai menjadi barang jadi. Ini kalau langsung ya dari bahan baku menjadi barang jadi. Tapi kalau misalnya memang sampai setengah jadi berapa, kemudian sampai barang jadi berapa ya. Nah, kalau sudah jadi barang jadi ya, ini berapa lama nih dibutuhkan sampai dengan menjadi piutang. Dan piutang ya pakai apa? Apa pakai yang seperti kemarin ya, 2/10, N/30, atau mungkin sampai 60 ya, N/60, berarti kan lama sekali ya, bisa 2 bulan ya, atau 60 hari ya. Nih, setelah dari piutang berapa hari sampai dengan menjadi kas. Ini adalah keterikatan dana. Yang kedua itu adalah pengeluaran kas harian. Oke, di sini pengeluaran kas harian bisa dilihat ya. Nih, ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya, PTA berencana memproduksi 1.200 unit barang per hari. 1 unit barang membutuhkan 1,5 kilogram bahan baku seharga 2.000 per kilo. Upah tenaga kerja 2.500 per unit barang jadi. Bahan baku disimpan di gudang selama 7 hari sebelum digunakan untuk proses produksi. Proses produksi berlangsung selama 3 hari. Sebelum dijual, barang jadi disimpan di gudang rata-rata 10 hari. Berarti kalian harus cari rata-ratanya kalau misalnya belum ada ya. Rata-rata piutang tertagih 30 hari. Biaya pemasaran yaitu 15 juta per bulan. Ya, kemudian biaya administrasi dan umum 12 juta per bulan. Biaya lain-lain yaitu 9 juta per bulan. Kas minimalnya yaitu 10 juta. Berapakah modal kerja yang dibutuhkan? Nah, kita perlu cari dulu keterikatan dana atau modal kerjanya atau periodenya. Ya, atau periode terikatnya modal. Nah, kita perlu cari. Yang pertama, yang akan kita masukkan, yang akan kita jumlahkan maksud saya ya. Di sini dari bahan baku disimpan. Jadi dari kas berbentuk bahan baku kita beli kas nih. Kemudian dia bahan baku sebelum digunakan, berarti nih ya 1 unit barang. Nih, bahan baku disimpan di gudang selama 7 hari, berarti lamanya bahan baku disimpan adalah 7 hari ini ya. Nih. Kemudian kita lihat ya tadi dari kas ke bahan baku, dari bahan baku ke barang jadi berarti ada proses. Nah, proses produksinya berapa? Proses produksinya adalah 3 hari. Nih. Ya, tadi kan 7 hari kan? Nih, bahan baku disimpan 7 hari, lamanya proses produksi 3 hari. Kemudian kita lihat lamanya barang jadi disimpan. Nih, sebelum dijual, barang jadi disimpan di gudang rata-rata 10 hari. Berarti kita masukkan 10 hari. Nih, ya kita masukkan 10 hari di sini. Selanjutnya, lamanya piutang tertagih. Kita lihat. Nih, rata-rata piutang tertagih 30 hari. Berarti kita masukkan di sini 30 hari.
Ya, berarti 7 tambah 3, 10. 10 tambah 10, 20 tambah 30, 50. Jadi, jumlahnya keterikatan dana atau modal adalah 50 hari. Selanjutnya, kita perlu cari kebutuhan kas per hari. Kita lihat di sini ada biaya apa saja yang keluar. Yang pertama, ini kita lihat. Berencana memproduksi 1.200 unit barang per hari. Satu unit barang membutuhkan 1,5 kg bahan baku seharga 2.000 per kilo. Ini ingat ya, ini kita 1.200 unit barang per hari, bukan per bulan. Ya, ini diingat ya. Berarti kita mau cari biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya berarti kan tadi 1.200 unit ya, berarti ini ya. Nih, 1.200 unit kita masukkan. Kemudian butuh berapa banyak? 1,5 kilo bahan baku, berarti kita masukkan lagi 1,5. Nih ya, 1,5. Dikali dengan apa? Dikalikan dengan harga dari bahan baku tersebut. Bahan bakunya berapa? Nih, 2.000 per unit. Maaf ya, 2.000 per kilogram maksudnya. Berarti di sini 1.200 dikali 1,5 dikali dengan 2.000. Kita hitung ya. (1.200) dikali 1,5 kali dengan 2.000. Hasilnya adalah 3.600.000. Harap diingat ini adalah kebutuhan kas per hari, bukan per bulan ya. Jadi dilihat dengan baik nanti kalau di soal itu per hari atau per bulan. Ya. Oke, selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerjanya di sini barangnya per unit itu adalah 1.200 per hari. Upahnya kita cari, upahnya berapa? Nih. Upah tenaga kerja 2.500 per unit barang jadi, sedangkan satu hari PTA berencana memproduksi 1.200 unit, maka kita perlu kalikan 1.200 unit, ya ini sama dengan yang di bawah ya, 1.200 unit dikali dengan 2.500. Hasilnya adalah 3 juta. Ini kemudian pemasarannya kita cari. Pemasaran tadi ada ya. Kita lihat ada biaya apa aja. Ada biaya pemasaran yaitu 15 juta per bulan. Maka ini perlu kita bagi. Jadi untuk biaya pemasarannya di sini kita bagi 15 juta bagi 30. Hasilnya adalah 500.000. Selanjutnya ada biaya apa lagi? Kita lihat. Ya. Ini biaya pemasaran 15 juta. Biaya administrasi dan umum 12 juta per bulan, sama seperti tadi ya caranya ya. Berarti 15 juta dibagi 30. Hasilnya adalah 500. Maaf ya. Bukan 15 ya, salah saya ya. 12 juta maksud saya. Nih, biaya administrasi dan umum 12 juta. Maaf, saya salah ketik tadi. 12 juta dibagi 30. Hasilnya adalah 400.000. Ini ya, 400.000. Kemudian kita lihat ada biaya apa lagi? Ada yang namanya biaya lain-lain, 9 juta. Nah, ini juga sama, berarti 9 juta dibagi 30. Hasilnya adalah 300.000 rupiah per hari. Nah, kalau sudah berarti kita bisa jumlahkan. Nah, kan tidak ada biaya-biaya lain kan? Yang tadi tuh yang di atas, maka kita bisa jumlahkan. Jadi kebutuhan kas per hari itu adalah 3.600.000 ditambah
3 juta ditambah 500.000 ditambah 400.000 ditambah 300.000. Hasilnya adalah 7.800.000. Ini adalah kebutuhan kas per hari. Sehingga modal kerja apa? Modal kerjanya kita perlu cari modal kerja per bulan, modal kerjanya yang dibutuhkan ya. Berarti di sini yang dicari adalah modal kerja sampai dengan berbentuk kas kembali. Jangan lupa di sini ini ditambahkan dengan kas minimal yang ada di perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam perusahaan itu tentu saja butuh kas yang harus ada di dalam perusahaan. Nah, bisa dilihat kas minimalnya adalah 10 juta ya. Nih, kas minimalnya 10 juta. Kenapa sih Bu itu perlu dimasukin? Karena untuk di perusahaan-perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu perlu ada yang namanya kas minimal yang harus ada di perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, untuk tadi ya, sekarang kita cari modal kerjanya. Tadi dari kas sampai menjadi kas kembali itu dibutuhkan 50 hari nih, kita sudah cari di periodenya. Berarti di sini 50 hari dikalikan dengan kebutuhan kas per hari. Kita sudah cari juga tadi ya. Dikali dengan 7.800.000. Hasilnya adalah ini. 390 juta. Nah, kas minimal yang harus ada di dalam perusahaan nih ya itu adalah 10 juta. Berarti tinggal ditambahkan 10 juta. Nih, hasilnya adalah 400 juta. Ya, seperti itu ya untuk metode keterikatan dana. Nah, untuk metode selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di materi yang baru atau di bagian ketiga ya. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.